Ya. Pertanyaanmu nggak berdasar, Bang Naja. Loh, kok tidak berdasar? Oke, silakan. Nggak berdasar Saya kan Kasih gini. aku di Coba kolom gini, besar, gini, kasih aku di gini, kolom Bang besar. Naja. Lihat ini, Permintaan saya lihat. ya. Bang Naja. Begini loh. Coba Sama coba dengan coba. berdasarkan. Ini lihat ya, lihat lihat. Kasih di kolom besar dulu. Dulu. Naja ini nggak nyambung, kamu lihat. Lihat, Ya. makanya kau kalau baca narasi gini, ada pendapat bahwa, perhatikan ya, bahwa prasa dalam nama Bapa Anak bukan bagian teks asli Injil Matius, karena sejumlah tulisan surat-surat Efesus tidak memuatnya. Namun ditemukan bahwa Efesus memang biasa menyalin satu ayat dalam bentuk singkatan atau sebagian kutipan resmi terkait Matius 8:19. Ia menulis dalam bentuk singkatan maupun bentuk lengkap seperti terdapat dalam Alkitab. Ini ada dibuat di sini ya. Fakta yang lebih penting adalah ayat ini dalam bentuk lengkap ditemukan dalam setiap naskah kuno yang memuat bagian Injil Matius tersebut, baik dalam bahasa Yunani, Latin maupun bahasa Latin. Jadi di sini ada itu yang saya pendapat. minta. Coba. Dengarkan dulu Yang Madia itu yang saya goblok. minta. Coba, yang Parah minta. lu. Lah, Dengarkan itu kan- di sini, udah itu kan dijelasin catatan. kau nggak ngerti kau. Nah, itu kan Ini ada Wikipedia. pendapat. Sekarang bagaimana ini pendapat ini? Pendapat ini kemudian gugur. Kenapa? Karena ditemukan fakta penting. Izin Bang RBN Ustadz bentar, Nggak ini kan nyambung di live kan. kalian itu memahami, makanya Bang RBN. biasakan Iya, bentar. membaca Iya, saya utuh. tengahin. Kau diam dulu kau host. Saya Parah kau. tengahin bentar Bang RBN. Gini. Bang, tolong kata-katanya dikontrol, soalnya ini kan di live kan di YouTube-nya Bang Zuma. Ya silakan lanjut. Udah Gini, aku Mas jelasin dengan detail. Coba sekarang aku bertanya deh. Iya, paham. Aku bertanya, udah kau diam Gini, Mister aja gini, dulu. gini. Tunggu dulu. Kita arahkan dulu. Udah, Yang kau saya baca tanya aja tadi. datanya itu. Astagfirullah. Udah dijelaskan Gini loh, kok di situ. Gak usah Pendapat marah-marah yang mengatakan gitu itu lah, tidak Ben. ada Gak terbukti usah itu emosi. ada. Gak usah emosi, Ben. Oke, Santai sekarang saya saja. bertanya. Saya bertanya ya. Boleh nggak saya Tunjukkan ngomong salah dulu? satu, tunjukkan satu manuskrip Quran yang ada di zaman Nabi Muhammad yang utuh sampai sekarang dari surah 1 sampai 114. Silakan. Mas. Ini belum terjawab. Oke, silakan tunjukkan. Tadi Manuskripnya, saya kamu manuskripnya bertanya, yang saya ada di jawab papirus, sekarang. yang ada di tulang-tulangnya itu silakan ditunjukkan. Tunggu dulu. Ini belum Jawab selesai. sudah. Pembaptisan Jawab, itu tulang-tulang ajaran itu, siapa? kulit-kulit Kan gitu. itu mana sekarang? Coba yang ditulis di pelepahnya mana sekarang? Kalau nggak bisa menjawab, sampean bilang saja. Memang tidak Saya ada. sudah jawab bahwa itu terbukti. Kau nggak baca semua. Narasi di dalam Wikipedia itu belum bisa Anda buktikan. Kalau sampean Ini sudah dibuktikan sendiri. Makanya kau matamu di mana? Ini lihat ya. Fakta yang lebih penting adalah, perhatikan ini nih. Ya. Ayat ini dalam bentuk lengkap ditemukan dalam setiap naskah kuno. Perhatikan. Nah, itu Jadi buktikan saya, tuduhan naskah itu kuno sudah itu. Coba. gugur. Nah, Kolok-kolok. itu buktikan. Mana naskah kuno itu? Coba. Yang Iya, abad- ini naskah Nah, kuno. Contoh betul lihat ya. sekali. Lihat ini sudah Nah, naskah jelaskan. kuno mana? Baik Yang dalam abad bahasa ketiga itu. Yunani, Latin maupun bahasa Latin tanpa Ya, terkecuali. yang naskah kuno itu mana sekarang? Selain Coba itu, teks buktikan. bentuk lengkap ini juga dikutip dalam tulisan-tulisan yang lebih kuno dari Nah, itu buktikan ke Eusebius. saya. Mana naskah kunonya? Mana? Ya, ini contoh naskah-naskah kuno itu di Dake ini. Iya, buktikan seperti apa naskahnya. Ya, saya Coba nggak seperti apa punya di naskahnya. Dakenya. Kalau kau mau punya, kau masuk sekolah teologi Nah, khusus bagian nanti kritik pertanyaan teks. itu. Oke, sekarang pertanyaan Tunggu saya. dulu, tunggu Manuskrip dulu. Quran yang ditulis di dalam tulang belulang dan pelepah kurma itu di mana? Coba tunjukkan. Tunggu dulu. saya Satu belum saja selesai. yang lengkap dari surat Al-Fatihah sampai Al-Anas 114. Monggo. Kunonya itu mana? Sampean minta manuskrip Al-Quran yang Bang asli, Naja, saya minta udah naskah kuno, dijawab kamu nggak itu. bisa. Tunggu Tapi dulu. gini Bang Naja, Tujuh, lagi diam pula dulu. Ini pertanyaanmu kamu itu nggak baru bisa datang, dipaksakan. ikut Kenapa? ngomong ini. Karena pertanyaanmu dulu, itu nggak hei. berdasar. Diam, diam. Dengar dulu. Host, dengar turunkan saja. Kenapa tujuh, saya tujuh, katakan host. itu tidak Kok berdasar? diturunkan? Kok diturunkan? Kenapa itu Kenapa saya takut? katakan tidak berdasar? Dengar dulu. Jangan Badut, dipaksakan. kamu Itu nggak berdasar. siapa datang-datang lu nyerocos? Jika Datang-datang nyerocos kamu ini. diam lu. Lanjut, Ustad. Umat Islam yang Oke, lain. silakan sekarang manuskrip dari Quran yang utuh dari surah 1 sampai 114 di mana? Monggo. Bro, kalau jawaban Anda itu tadi kalau pertanyaan saya itu dijawab, ya, kalau pertanyaan saya tadi dijawab, naskah kuno yang disampaikan oleh Wikipedia, ya, Wikipedia kan mengklaim tuh bahwa ada naskah kuno nih yang sudah ditemukan. Kalau itu bisa kamu tunjukkan kepada saya, baru nanti saya akan menunjukkan naskah juga ke kamu gitu loh.
Nah, ini dia. Ini yang saya tunggu jawabannya. Iya, coba. Iya, saya tunggu apa jawabannya. Kenapa? Mana naskah kunonya? Matius 28 Oke, 19 perhatikan itu. ya. Matius 28 naskah kunonya yang lengkap kan sudah dikasih di dalam data tadi. Iya, Ada mana? di Tunjukkan dalam kepada saya naskah kunonya. Codex Vaticanus. Perhatikan ya. Codex Naskah Vaticanus. Vatikanus itu abad keempat. Codex Sinaiticus. Iya udah nggak apa-apa abad keempat. semua itu. Wah, pertanyaan Ya saya udah dari nggak awal apa-apa kan abad begini, keempat. Pak. Artinya Muhammad belum lahir, kodeks kami udah lengkap. Nggak apa-apa. Aduh, pertanyaan saya apa dong? Di awal saya kan sudah Sudah dikatakan tadi. bahwa Berarti data yang telinga saya kau bawa- memang apa? Telinga kau nggak beres. Telinga kau nggak beres. Itu jawaban Sudah dari kita katakan. Naja. Tidak boleh seperti Kita itu. sudah gua katakan bilang, kok naskah pertanyaanmu lengkap nggak yang berdasar, panjang-panjang. Memang yang Udah lengkap yang emosi, panjang mulai itu emosi, Erben. ada di dalam beberapa kodeks. Mulai emosi. Kan sudah dikatakan kodeks Vatikanus Si tahun 77 ini turunin 325 aja, itu bikin ada. gaduh si 77 ini. Saya kan Kodeks sudah Sinaiticus bilang di awal, ada, Mas. Kodeks Bezae ada, kan sudah dibilang. Saya gimana? Tapi kalau kau Saya tanya, itu di apakah awal yang di sudah Kodeks mengatakan. Vatikanus ini sudah ada? Khususnya pasal 28 ada. Selesai teman-teman ya. Teman-teman yang di bawah yang muslim juga saya monitor ya, Sudah jangan ditunjukkan jadi- kok Kodeks Vatikanus ini ada kok, udah dibilang. Ya sabar Bang RBN, sabar. Saya ini bentar ya. Sabar. Buat teman-teman yang di bawah, apabila tidak ada yang ini menghujat, apa yang saya turunkan? Ini masih terarah ininya. Saya akan turunkan bila menghujat. Jadi yang di bawah jangan ini ya, jangan turunkan. Oh, ini langka ada punah. Jadi susah. Ini aduh, mic-nya host rusak, hancur. Begini Mas Erben, di awal kan saya sudah mengatakan Mas Erben bahwa data apostolik yang saya sampaikan, mereka mengklaim bahwa ayat itu baru muncul di abad keempat kebelakangan. Kamu salah, Kan dari salah. awal saya Tidak. sudah mengatakan. Itu tuduhan itu sudah dijawab. Kenapa? Karena contoh Mana? Matius 28 itu Buktikan sudah manuskrip ditemukan yang di abad dalam ketiga. salinan-salinan yang lebih tua. Ya, buktikan kepada saya salinan. Kan sudah atau ditunjukkan kodeks tadi samamu atau manuskrip. itu ya. Mana? Itu narasi Oke, Wikipedia. kita itu. lihat ya. Narasi wiki, saya minta salinannya gitu loh, kayak Kodeks Sinaiticus ya, kayak Vatikanus itu kan baru muncul abad keempat. Saya minta yang lebih tua. Saya tidak punya salinannya karena saya tidak meneliti sampai ke manuskripnya, tetapi data yang disampaikan para Ya peneliti ini sudah. sudah menjadi acuan saya. Itu. Ya sudah, jangan minta Ya manuskrip sudah, kan dari Al-Quran tadi kalau saya kan seperti udah itu. bilang. Saya kan udah ngomong begitu. Sekarang saya tanya samamu. Loh, enggak usah minta manuskrip Quran Al-Quran yang kalau memang ditulis nggak di dalam punya. pelepah kurma yang utuh dari surat 1 sampai 114, silakan monggo ditunjukkan. Ya gak saya Monggo. kasih lah, pertanyaan saya gak dijawab. Oh, nggak dikasih atau nggak ada? Loh, Punya ada. dosen. Ngapain? Punya Oke, dosen. kalau Pakai ada, Wikipedia. saya kirim kau Oh, uang gitu. 5 juta. Rugi dong. Kalau ada, kirim kau uang 10 juta sekarang. Bener Ayo. aja. Yang bener aja. Oke, Rugi silakan dong. tunjukkan. Coba manuskrip Quran yang ada, yang ditulis di pelepah kurma, yang ditulis di kulit dan di tulang belulang, silakan ditunjukkan. Lengkap Loh, ya, dari surat 1 sampai 114. Kalau Alkitab abad keempat masih ada, masa Wahyu abad ke-7 nggak ada? Loh, gimana sih? Alkitab abad keempat masih ada loh, masih ada abad keempat Alkitab. Sekarang abad ke-7 mana? Coba, abad ke-7 tentu lebih kuat dong. Bro, dengarkan saya. Silakan Pak Ustadz yang terhormat, monggo Pak Ustadz. Kalau satu Kalau ayat abad saja keempat orang tidak ada Kristen masih jawab, punya gitu loh. lengkap, maka wahyu penyempurna harus lebih lengkap lagi. Silakan Pak. Ya enggak lah, enggak bisa saya kasih tahu lah. Haleluya. Soalnya wahyu penyempurna harus lebih lengkap daripada yang disempurnakan. Nah, yang disempurnakan itulah. masih ada abad keempat, Itulah masih lengkap utuh. kegagalan Paham Anda Sekarang yang ada di abad ke-7 yang paling penyempurna, silakan tunjukkan teman-teman. Satu saja, saya kasih uang 10 juta. gak usah 10 juta. Saya kasih kamu 1 miliar kalau bisa menyebutkan tadi itu. Ayo. Oke. Ayo. Betul. Naskah Betul, yang abad 1 miliar. kedua. Iya, Oke, naskah yang sekarang abad kau kedua. tunjukkan. Oke. Ayo. Tunjukkan dulu saldomu di Naskah rekeningmu. yang Ada abad nggak 1 kedua. miliar? Tadi Biar yang saya tanyakan, cari. monggo. Saya cari. Dengarkan. Saya cari sekarang.
Iya. Oke, saya tunjukkan nanti kita didake itu apa. Saya kan cari didake itu apa. Didake itu ajaran Pasti para dapat. rasul, bukan Matius 28:19, Sedeng. Sekarang pertanyaannya, lihat ya. Pertanyaannya. Didake itu bukan Matius 28:19, Sedeng. Itu Oke, lihat ya. ajaran Lihat, para lihat. rasul Solahuddin Wahid. Oke, dengarin ya. Di dalam kitab Didake pasal 7 itu bicara pembaptisan. Itu mengkonfirmasi saya nggak bahwa tanya formula isinya, baptisan saya tanya itu ayat dalam asli, Matius 19 tunjukkan 28 ayat abad 19 keduanya. ada. Monggo. Oke, Abad silakan kedua. saya akan mencari data Didake kalau kau tunjukkan bahwa kau punya uang. Lumayan 1 miliar. Biar aku yang transfer. Biar aku yang transfer nanti. Aduh. Nah, ayo. Coba tunjukkan dulu rekeningmu ada nggak 1 miliar? Loh, Biar saya cari. gini loh, Ini bro. saya pasti dapat. Gampang itu, bro. Saya Gampang pastikan itu, bro. data Kamu Didakenya dari dapat. tidak Saya beli. menjawab, Charles Bronson. Jawab. Kamu dari tadi nggak menjawab. Jantungan. Gimana sih? Itu loh, jawab Aduh. nggak bisa. Aduh, ini Gampang jantungan itu. ini si Naja ini. Buatan aja kok jantungan kau. Kamu kan cuma jantungmu kok sebagai kedengaran reaksi berdetak aja. Kita ini. Wikipedia gimana? Katanya dosen. Ya nggak Kok pakai apa-apa. Wikipedia? Kau mau pakai Rugi data dong. Wikipedia pun nggak apa-apa. Wikipedia Pokoknya kau dipakai, tunjukkan rugi dong. Yang manuskrip bener aja. Quran dari surah 1 sampai 104. Mau pakai apapun, asalkan itu di pelepah kurma, di kulit Wikipedia binatang, Sumanto di tulang juga belulang. bisa Mau nulis, bisa pakai nyatet apapun Wikipedia, silahkan. mah. Saya nggak protes. Oh, Mau pakai Wikipedia, Wikipedia, Sumanto mau juga pakai bisa wiki-wiki nyatet, tahu juga nggak? terserah, silakan. Mana ini? Giliran. Ya. Saya tidak persoalkan mau kayak kalian dosen, pakai tapi apapun. pakai Wikipedia. Yang penting Aduh, kalian capek bisa deh. tunjukkan ada manuskrip Quran yang lengkap dari surah Al-Fatihah sampai Al-Nas 114. Oke, Mau biar- pakai biar Wikipedia, adil. mau Ini, pakai biar adil. takia, apapun silakan tunjukkan yang ada di tulang belulang itu. Tulang biar- belulang tentu lebih tua, lebih kuat daripada papirus atau daripada manuskrip. Silakan Oke, biar tunjukkan. adil Monggo. begini. Najamadia, saya diam. Paham. Biar adil begini dah. Ya. Silakan tunjukkan. Kalau kamu meminta Al-Qur'an ya 114 surat lengkap yang ada di Oke, pelepah silakan. kurma. Mana papirusnya, mana Tunggu pelepah dulu, kurmanya, mana tulang Dengarkan belulangnya. dulu Monggo, kuping itu. monggo. Kuping ditaruh di belakang ini. Oke. Kalau biar adil begini, biar adil ya. Sekarang kalau kamu meminta Al-Qur'an 114 surat lengkap yang ada di pelepah kurma, yang ada di bebatuan dan lain sebagainya, maka saya tidak akan meminta satu ayat lagi. Gimana kalau sama-sama lengkap sekarang? Biar adil. Gimana? Aduh. Biar sama-sama adil, saya minta lengkap juga Injil Yesus di zaman itu, manuskrip aslinya. Gimana? Biar Kan adil. sudah kita bukan. Kalau Ayo. gini, logikanya Gimana? gini bro ya, biar kita Kalau pakai saya logika. bisa ya. menunjukkan, sampai juga bisa menunjukkan, kan fair. dengarkan ya. Fair Saya ya. ngomong begini. Saya minta Iya, Injil dengarkan, Yesus dengarkan. yang ada di zaman Orang Yesus. Kristen, dari dengarin. awal Orang sampai Kristen manuskrip yang lengkap dan menjadi acuan itu di abad keempat sampai sekarang. Di bawah abad keempat itu hanya serpihan atau papirus-papirus atau papirus-papirus kecil. Kenapa? Karena sudah nggak termakan adil usia. dong berarti. Dengar Nggak dulu, adil dengar dong. dulu. Itu sudah Anda termakan meminta usia. lengkap, sedangkan saya minta Sudah lengkap. Anda ada. termakan usia. Sekarang tentu Wahyu di abad ke-7 repot berarti. pasti lebih lengkap. Silakan. Repot berarti. Nggak bisa seperti Gak itu. apa-apa. Kalau di abad pertama sampai abad ketiga itu sudah wajar dimakan waktu. Tapi kalau abad ke-7 jangan sampai kalah dengan abad ke-4. Silakan. Bro, jangankan abad ke-7 bro, 3 abad yang lalu pun ketika tulisan itu tidak dijaga, maka Oke, akan kamu dimakan nggak oleh berani waktu. ya. Rupanya Kalau manuskrip kita Quran memang nggak mau ada imbang, ya. ayo. Jadi Sampai minta lengkap, saya juga 400 minta tahun lengkap, itu data Anda. masih terpelihara dengan baik. Kenapa yang tahun 700 nggak terpelihara? Nah, berarti Anda Katanya sudah mengakui penyempurna. perbedaan Masa Al-Quran dengan penyempurna Bible nggak begini, bro. bertahan? Aduh. Bro, tunggu Masa dulu. penyempurna? Perbedaan Bible dengan Al-Quran itu begini. Bible hanya mengandalkan satu, sehingga kamu punya alasan ngeles. Bible itu hanya menunjukkan manuskrip, itu pun tidak pernah disebutkan siapa penulis manuskrip itu. Sampai tahu siapa penulisnya Sinaiticus? Tahu sampean siapa penulisnya? Kan Oke. nggak ketemu juga. Terima kasih. Ini saya apa? Ini saya tuh sudah dapat Sampean kita tahu yang didake. merangkum Minta 1 miliar. Sinaiticus itu siapa?
Ini Ya. kita di dakenya ada. Loh, kita lihat. harus banding Ini dong. kita di dake udah dapat. 114 surat. Ini ya, kita di dake 1 114 miliar. surat. Tunggu dulu. Ini kita di dake. Dulu. Sudah Saya dapat ini bicara kita di dulu. dake. Monggo. Mana 1 miliar? Aduh, Ini kita di dake. Ini ada salinannya. Di dake itu ajaran para rasul, bukan ayat Matius, Iya bro. udah ajaran para rasul di abad pertama sudah ada bicara tentang dibaptis dalam nama Tidak Bapa, Anak dan Roh nyambung kamu Kudus. berarti. Itu Kamu kan mengkonfirmasi tadi sudah bahwa mengatakan bahwa apa yang Bible ada di itu dalam. ada di abad Oke ya, keempat saya pikir kepada kamu nggak Berarti ini. Kamu sudah mengakui Ini saya sudah kalau dapat kita Bible di kamu dake itu baru ini terjaga di 16 abad pasal ini keempat. sudah ada. Ini kita di dake sudah dapat ya. Ini 16 pasal. manuskripnya? Tapi Ini bro, di dake. manuskripnya mana? Manuskripnya Oh, mana? kamu mau manuskripnya? Iya. Loh, kok malah dapat- tulisan tangan? Itu saya Mana bisa ada bikin tulisan sehari, bro. tangan? Aduh, Sehari bisa bikin itu. Parah, Sebutin parah. nomor rekeningnya. kalau cuma Nomor nasi. rekeningnya Aduh, ampun, Nomor ampun. rekeningnya disebutin. Mana? Aku yang transfer. Gimana? Udah. Kita akan minta manuskrip. Tunjukkan Kamu mau dulu minta saldomu. manuskrip. Giliran Aku yang Al-Quran transfer kamu mana? meminta Nomor manuskrip. rekeningmu mana? Tunjukkan Aduh. manuskripnya. Ayo, tunjukkan. Ya, coba kita catat Sebentar, dulu Bang. nomor rekeningnya kamu Silakan, sekarang silakan. atas nama kamu. Coba kirim dulu ke saya. Kau tunjukkan dulu rekeningmu saldomu. Loh, sini aku transfer. Ayo. Enggak, tunjukkan saldomu dulu. Loh, Atas nama kamu dan sebutkan Oke. nama aslinya. nanti Oke, nomor terima rekeningnya kasih kita ya. tulis. Gini. Ayo. Nomor Karena rekeningmu kalian sudah sebutin, ayo, sebutin. Oke, saya akan sebutkan. nah, ayo. Berarti karena kalian sudah menerima nomor rekening saya, Hah? berarti kalian mengakui saya benar. Saya kembalikan uang itu sama kalian. Saya utarakan dulu. Kalian mengakui bahwa saya benar. Terima kasih. Oh, Loh, foto. nomor Oke, rekening tepuk tangan saya dulu dong. tunjukkan juga. Oke, tepuk tangan. Loh, kamu itu nggak ngerti rekor apa? Kamu itu nggak ngerti apa? Oke. lulusan S2 Dengarin kok ya. nggak koplo gini. Loh, Kamu koplo lulusan kayak S2 gini, kok ini. koplo gini Ini. gimana? Kamu ditanya Ini manuskrip. lihat, kamu mau kan gitu loh, naskah bro. Yunaninya ini, Yang nih, namanya nih. data, dengerin. data ini. Data Sarapan primernya pagi nih, mana? lihat. Mana kita primer? di dake juga ada Ya, ini. mana primernya? Kita di dake ini. Ini Kamu ada tahu di data dake, primer udah nggak? disalin. Ini Enggak, kamu tahu ada data di- primer enggak? Data sudah primer. ada ini Masa bahasa S primer Yunaninya. S2 kayak Loh, gini? ini sarapan Primer. pagi, bro. Ini sarapan pagi Ditanya kita di primer, dake. bro. Ini kita di dake. Oke. Ditanya data primer, bro. Kamu tahu nggak bedanya data primer Oke, sama tenang. sekunder, Kamu bro? pasti saya akan dapat. Enggak, Lihat nanti. bedanya apa, bro? Kamu pasti dapat. Bro, bedanya tenang. apa, bro? Data Oke, enggak, ya. bedanya apa? Oke, Bedanya ya, terima data primer sama kasih. sekunder apa? Beka, bro. Udah, Bro, bedanya udah ya. data primer sama Saya sekunder sudah apa, bro? menunjukkan ada kita di Bro, dake salinan bedanya Yunaninya. Nah, ini data nih. primer dengan data sekunder apa? Bedanya? Oke, bedanya ini apa, ada bro? di dake ya. Ini Bro, lihat. bedanya, Ya. bro. Ini, bedanya ini. apa? Ini Apa? contoh ya ini. Lo nggak tahu. di Apa dake bedanya data primer? Ini. Ini Data artikel primer Bapak. dengan data sekunder apa bedanya? Apa itu, bro? Tanya bedanya kok Oke. apa itu? Udah ya. Bro. Terima kasih. Bro, Erben, dengerin pertanyaan saya. Apa Oke, bedanya data Udah, primer kau jawab dengan data dulu, sekunder? Mana manuskrip Quran Apa bedanya yang ditulis di Balai data Paku Rumah? Silakan ya. primer dengan data Bro, Ben. sekunder? Oke, terima kasih ya, Kok pendeta terima kasih. ditanya data Kalau primer sama mana data manuskrip sekunder Quran? kok nggak paham gimana Manuskrip nih orang? Quran. Pendeta Manuskrip kok koplo Quran. ini gimana nih? Satu Waduh, miliar, sebodoh-bodohnya saya bro, nggak buta Ini bro. koplo ini pendeta nggak paham data primer gimana? Saya nggak suka sama anak Lunjukkan kecil, bro. lunjukkan data di bucket, ternyata bukan data primer. Saya nggak Mana suka data sama primernya? anak kecil. Tulisan di dakinya mana Sekoplo-koplonya tulisannya? saya tidak suka dengan anak kecil. Mana? Sekoplo-koplonya saya tidak suka Iya dengan mana? istri Coba orang. buktikan dulu mana? Sekoplo-koplonya saya nggak pernah makan racun. Ini orang nih udah kesurupan nih. Sekoplo-koplonya saya tidak Kesurupan pernah ini. suka sama anak kecil. Kesurupan nih tuh. Oh, gua mute. Coba ngomong lagi. Gua mute. Coba ngomong lagi. Coba ngomong lagi, bro. Gua mute. Nah, mampus. Coba ngomong lagi, bro. Gua mute. Nah, lagi, bro. Usaha dong, usaha. Terus sebarkan Injil, bro. Sebarkan Injil. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Sebarkan Injil. Sebarkan Injil, bro. Jangan menyerah. Sebarkan Injil. Turun. Yes. Itu Erben barusan lagi nyindir ibu Tuhannya itu sama Yusuf.
Nggak tahu aja. Lagi nyindir Tuhannya itu. Kasihan. Wong ditanya apa bedanya data primer sama data sekunder. Kalau cuman begitu ya mohon maaf ini. Itu orang nulis tuh bisa. Sangat bisa sekali gitu loh. Apalagi belum dilihat dari sumbernya. Wikipedia kata dia. Pendeta kok pakai Wikipedia? Goblok. Heran saya, sekelas dia loh, pakai Wikipedia loh. Koplo ya, heran saya Ustadz. Kenapa ya? Giliran Al-Quran diminta yang dari tulang, yang dari batu. Giliran dia pakai Wikipedia, yo, enak loh. Tapi yang di batu-batuan ada sih Ustadz saya datanya di bebatuan Ada. menggunakan ada. Tapi Ada. yang ngapain Saya kita tunjukin ke dia Ustadz? Ngapain kita capek-capek nunjukin ke dia? Kalau dianya aja bawa Wikipedia, wah kucluk. Rujukannya Bahkan- Bu Rita Wahyu. Bu Rita Manuskrip Wahyu. yang dari Sayyidina Utsman saya ada gitu, ada. Tapi kan biar fair kata saya, saling-saling nunjukkan gitu kan enak. Betul Ustadz, betul. Paling lama yang dia punya itu adalah Sinaiticus, dan itu pun salinan loh Ustadz. Iya, Itu salinan itu. kalau memang dia mau minta yang lengkap 114 surat, ya harus fair dong, harus sama. Ya, Apple to kamu apple juga. ya Ustadz. Apple to apple di zaman Yesus. Nah, dia bilang, dia sendiri kan ngaku tadi baru lengkap itu di abad keempat, padahal di abad keempat ia belum lengkap juga. Markus 16 ayat 8 nggak ada. Kemudian Betul, Ustaz. Yohanes 5 ayat 4 nggak ada. Sama-sama nggak ada, banyak itu. Betul Ustaz. Dan banyak perbedaan Ustaz. Banyak sekali perbedaan. Antara manuskrip satu dengan manuskrip yang lain itu banyak sekali perbedaan. Nah, apalagi kalau sampai saya tuntut penulis-penulisnya. Nah, itu. Tambah bingung nanti. Saya dulu sempat nanya, dia nunjukin data, saya tanya tentang transmisinya Bible, dia nunjukin data Clemens, pertama Clemens of Roma, kedua Papias, ketiga Irenaeus dan lain sebagainya itu. Terus saya tanya, mana tulisannya Clemens of Roma? Oh, di kick saya Sat. Ya kalau sekelas Wikipedia bisa jadi pendeta, Ustadz Alif ini berarti paus. Paus itu lah. Yang bisa mendatangkan hujan kapan saja itu. Dan kita akan di framing Ustadz bahwasanya manuskrip Al-Quran itu cuma 2 lembar di Birmingham. Kita akan di framing ke situ. Itu framingannya kiamat, botolnya minta ampun itu. Bahkan saya bisa menunjukkan di Birmingham itu bukan cuma 2 lembar, bukan, salah itu. Dan itu pun bukan ya bukan yang tertua di Birmingham, bukan, salah juga. Iya, saya cuma kalah suara tadi. Saya enggak pakai apa yang namanya itu ya. Enggak pakai mikrofon seperti punya Bang Zuma itu. Iya, tenang aja, Ustaz. Saya mute terus kok dia. Dia tadi kan mau memberitakan Injil ke kita, dia buka mute, saya matikan mute. Dia buka mute, saya matikan mute. Kan baik saya, Ustaz. Iya, dia minta yang Iya, di kan? zaman Nabi 114 surat. Dijawab pakai Wikipedia itu loh. Katanya nggak apa-apa. Kok nggak malu ya Ustaz ya? Heran saya. Kalau cuma Wikipedia, saya tuh kalau nyari data itu malam-malam gitu, itu saya pilih loh yang mana data yang sekiranya bisa dinyatakan valid dan mana yang enggak. Lah kalau cuma Wikipedia, Ustaz, 5 menit saya bisa dapat data banyak, Ustaz. 5 menit. Ayah Ardi dan Ustadz Wafi, kita izin juga menyampaikan sikap ya, mumpung masih ada hampir 900 orang di sini. Ustaz Alif. Ustaz host, gedein Ustaz Alif host. Nggak apa-apa sama aja. Mumpung masih banyak yang menonton, memang jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim ya. Izin kami tentu yang bergerak di dakwah Islam melalui naungan Yayasan Apologet Islam Indonesia tentu sangat mendukung setiap pergerakan dakwah yang ada baik secara online maupun offline, kan begitu. Semua saudara-saudara kami baik yang ada di dalam internal API maupun di luar API tentu kami sangat mendukung setiap pergerakan dakwah.
Namun selain itu juga kami ada aturan dan panduan, bahkan aturan dan panduan yang ada di dalam berdebat atau berdiskusi atau memaparkan dalil dan sebagainya, tentu kita punya kaidah juga yang tidak keluar dari tuntunan Rasulullah, tidak keluar dari Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah. Begitu. Maka ketika ada cara-cara saudara-saudara kita yang muslim yang turut berdebat atau berdiskusi lintas agama, tentu membawa dalil-dalil agama kita, dan ketika tidak sesuai dengan kaidah yang ada di dalam panduan kita sebagai umat Islam, maka kita sesama umat muslim tentu harus saling mengingatkan ya, sebagai nasihat menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, oleh karena itu, setiap ada komal muslim, saudara kita umat Islam yang membuka komal, membuka dialog lintas agama, ketika etika berdialog menyalahi aturan yang ada di dalam Islam, maka kami khususnya Yayasan API dan umumnya umat Islam tentu sangat tidak setuju. Misal ketika kita menirukan ya cara-cara yang mereka yakini sebagai sesuatu yang mereka yakini itu yang sakral atau yang penting, yang tidak perlu kita lecehkan gitu. Atau misal ada cosplay pribadi tertentu yang di situ adalah mereka yakini sebagai suatu sucikan atau dia kultuskan atau tuhankan. Nah, kita sebagai umat Islam tentu ketika ada hal-hal umat Islam yang berdiskusi dengan cara demikian, maka kami sangat tidak mendukung tindakan seperti itu, dan kami sarankan justru adalah apa? Hentikan tindakan seperti itu, tetaplah berdiskusi dengan cara baik. Gitu kan, sesuai dengan perintah di dalam surah Al-Ankabut juga ada, surah An-Nahl juga ada, bahwa bermujadalahlah, berdebatlah dengan cara yang terbaik, dengan cara hikmah, begitu. Jadi siapapun di antara kita, kalau ada umat Islam yang berdiskusi melanggar kaidah, yang berlebihan apalagi, tentu kita tidak mendukung dan kita tidak setuju. Jadi kalau ada saudara-saudara umat Islam yang melakukan tindakan demikian, itu kami hanya bisa menghimbau sekali lagi, dan itu tidak kami dukung tindakan seperti itu. Diskusi baiknya secara ilmiah kami dukung, tetapi cara diskusinya ketika merendahkan atau menghinakan sesembahan yang lain, itu yang kami tidak dukung. Itu berlaku untuk semua ya. Mungkin beberapa hari atau minggu ke belakang ini juga lagi ramai saudara kita yang berdiskusi dengan cara demikian, maka sebaiknya kita saling nasihat menasihati. Ketika ada kita di bawah, sebaiknya hentikan tindakan seperti ini, lakukanlah berdiskusi dengan cara yang baik, tunjukkan wajah Islam yang baik, ciri khas Islam yang baik itu. Dan adapun tindakan seperti itu kami sama sekali tidak mendukungnya. Jadi begitu ya, API melalui Yayasan API dan semua saudara-saudara yang ada di sini, bahkan mungkin seluruh umat Islam yang ada, tentu kembali kepada panduan yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah atau hadis Rasulullah SAW, harus bermujadalah dengan cara yang terbaik, dengan cara ahsan, dengan cara hikmah. Begitu saya sampaikan. Siap. Mungkin Pak Ardian saya mau, atau Ustaz Wafi juga mau turut menyampaikan. Saya nambahi ya. Ya, saya nambahi dulu, Silakan teman-teman. Ustaz. Silakan Ustaz. Ini Al-Fakir, saya pribadi tidak mewakili API dalam hal ini. Saya berbicara secara keilmuan saja, sejarah keilmuan. Kalau teman-teman menemukan ada orang Islam pakai bajunya Yesus, lalu joget-joget, tegur teman-teman, ditegur. Ada kan umat Islam yang left pakai baju seolah-olah Yesus lalu joget-joget, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh teman-teman. Jadi ditegur, dinasehati, karena perilaku itu sangat tidak mencerminkan sebagai umat Islam. Diskusilah. Pakai kitab-kitab para ulama, tidak usah memperagakan menggunakan
pakaian Yesus, pendeta, lalu dengan menghina-hina, jangan. Itu dilarang oleh orang Islam. Kalau ketemu, tegur, gak mau ditegor, report, gak apa-apa. Gak mau tegur, report, atau gak usah masuk ke roomnya dia. Kalau seumpamanya ada. Kalau memang gak bisa ditegor, gak bisa dinasihati, kalian haram ada di room itu. Kenapa? Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengejek sesembahan orang lain. Berdiskusi, ya berdiskusi saja. Seperti itu. Lanjut. Nah, saya rasa yang nyimak di bawah udah paham nih, udah banyak paham kan. Nah, semoga jadi perhatian ya penyampaian Ustadz Najah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya dong sama Pak Ustadz Wafi. Silakan. Game, Bu. Monggo. Gini ya Pak Ustadz, ini masalahnya, ini baru-baru aja nih Pak Ustadz nih, teman saya kan nikah sama orang non-muslim. Ya, terus pada waktu itu pas nikah sama orang non-muslim, ibunya masih ada. Udah dicoret tuh dari Iya, kakak. saya tambahin sebentar Bunda. Ya. Sebentar Bunda. Sebentar. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Lanjut. Suaranya Mas Ardiansyah, sinyalnya. Halo. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Iya. Lanjut. Halo. Ya, Kedengeran. Lanjut. Halo. ya halo. Kalau berita Bang. begini, mestinya tahu dulu, oh aku yang bermasalah gitu loh. Gimana sih Bang Ardi ini? Itu kan merah satu itu. Mungkin suara Boleh dia lanjut, Pak Ustadz? kita, tapi suara kita nggak masuk di dia karena jaringannya lagi turun, lagi down gitu loh. Iya, ini Ibu Eva, monggo dilanjutkan dulu Ibu Eva. Oh, ya pas waktu menikah kan orang tuanya masih ada. Pas udah orang tuanya meninggal, nih terus dia tiba-tiba, kan dia udah dicoret dari kakaknya ya Pak Ustadz. Terus tiba-tiba dia datang menuntut hak warisnya, itu masih bisa nggak ya? Begini, yang Kristen ini yang mana? Yang suami apa yang istri? Teman saya kan perempuan. Berarti suaminya yang Kristen. Ya, dia punya kakak 2 laki. Kakak 2 laki. Dia sudah jadi Kristen ketika menikah. Udah. Salah satu yang dapat memutus hak waris ketika dia murtad. Ketika sudah murtad keluar dari Islam, maka tidak ada warisan apapun dari orang tuanya. Putus. Ya soalnya kan dia udah dicoret dari kakaknya tuh, dari ama ibunya udah dicoret. Terus Ya. tiba-tiba dia datang nih pas ibunya meninggal, dia nuntut warisan. Gak bisa, gak dapat warisan apapun dia. Karena sudah murtad. Oh, berarti udah putus semua-muanya ya? Iya. Oh. Tapi dia tetap ngotot gitu Pak Ustadz, Nggak gimana bisa. sih? Kan gua anaknya gitu. Gak bisa. Anak dari mana? Dari Hong Kong. Anak itu syaratnya harus muslim. Makanya ketika Nabi Nuh alaihi salam mengajak Kan'an untuk naik ke perahu, ternyata Kan'an ini tidak nurut kepada Nabi Nuh. Dia lebih naik ke atas bukit untuk menyelamatkan dirinya dari banjir bandang ketika itu. Maka secara tegas Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik, dia bukan anak kamu lagi. Innahu amalun ghairu soleh, karena dia tidak mengikuti perintah Allah, tidak berlaku soleh. Itu jelas ayat Al-Quran itu, Bu. Oh. Terus kalau misalnya kakaknya ada 2 nih, punya kebijaksanaan mau kasih dia misalnya kewarisan satu rumah, tapi nggak apa-apa gitu kalau kebijaksanaan. Iya, terserah kakaknya. Dikasih, tidak dikasih, boleh. Gitu, Bu. Oh gitu. Oh, jadi saya ngerti deh. Jadi saya nanti bisa kasih tahu sama teman saya kan begitu. Soalnya kan ini lagi baru-baru aja ibunya baru meninggal baru 14 hari. Gitu. Tapi kalau saran saya ya jangan dikasih dikit aja gitu. Maksudnya biar ada efek jerah kepada dia gitu. Oh gitu. Maksudnya dikasih misalnya per bulan kan ada banyak kontrakannya gitu nih Pak Ustadz. Misalnya dikasih per bulan 1 juta gitu.
Itu Itu tergantung, kebijaksanaan. iya tergantung kakaknya sih. Kalau gak dikasih juga gak apa-apa. Oh, jadi mau dikasih mau enggak terkait kebijaksanaan gitu ya Pak Ustadz ya? Bener gitu Ibu Eva. Oh gitu. Oh, ya udah. Terima kasih ya Pak Ustadz atas jawabannya. Saya turun dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi kalau hukum negara Ustaz, kalau misalnya dia ke pengadilan, sama. Wah, itu saya tidak tahu kalau hukum negara itu. Itu bagian Gus Yonatan Andar nanti itu ya, kan pengacara beliau. Oke. Secara agama nggak boleh ya, nggak ada hak. Heeh. M. Fatir, selamat malam, assalamualaikum. Itu Bang Ardian Syah ya. Ini Ustaz, saya mau bertanya kan ada orang Kristen bilang gini, kenapa istrinya Kanan itu ini kafir padahal istrinya Nabi kan? Istrinya Kanan, istrinya Nabi Nuh. Katanya kenapa kafir? Mungkin gini saya perjelas. Kenapa gini Ustaz? Kenapa istri dan anak Nabi Nuh itu kafir? Padahal dia istri dan anaknya Nabi Nuh. Sedangkan ini kan, sedangkan istrinya Firaun itu apa? Dia beriman sama Allah katanya. Kenapa bisa gitu? Kebalik. Ya, apa yang dipermasalahkan Bang? Kan yang dijamin tidak akan pernah berdosa ini hanya para nabi. Yang maksum itu cuma para nabi Bang. Selain para nabi ya gak ada jaminan. Ustaz, lanjut Ustaz. Sudah, jawaban saya seperti itu. Jadi yang dijamin maksum terjaga dari dosa itu ya cuma nabi. Selain nabi itu gak ada jaminan. Begitu. Begitu jawabannya. Fatir, gimana? Udah? Ada yang mau lagi ditanya nggak? Ada. Kan ada hadis yang tentang apa, hadis tentang yang Rasulullah menggauli budak tanpa dia kawinin. Nah, itu juga dia permasalahkan. Gimana itu Ustaz? Tentang apa cara memahami itu hadisnya? Dulu budak itu didapatkan salah satunya dengan cara berjihad ya. Berjihad, berperang, membela agama Allah. Dan itu tidak hanya berlaku kepada Islam saja. Adanya Islam justru menghilangkan perbudakan. Makanya setiap pelanggaran-pelanggaran berat di dalam Islam seperti apa namanya itu ya, di dalam surah Mumtahanah itu ada itu zihar, seperti hukum zihar. Hukum zihar itu salah satu cara taubatnya, membayar kafaratnya itu dengan memerdekakan budak. Ada beberapa dosa yang cara membayarnya itu dengan memerdekakan budak. Jadi Islam datang untuk menghapus perbudakan. Justru yang sangat banyak budaknya ini ya orang-orang Romawi ya, orang Romawi, orang Kristen, orang Yahudi dan lain sebagainya. Itu lebih parah itu. Makanya sama dengan pernikahan ya. Kenapa di Islam itu ada poligami? Sebelum Islam datang itu poligami itu sudah ada dan tidak ada batasnya. Justru Islam datang membatasi poligami itu maksimal 4. Dulu ada seorang Yahudi yang bernama Sahabat Ghailan Ats-Tsaqafi. Beliau itu istrinya 10. Ketika dia masuk Islam kata Nabi, amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Kamu pilih 4, ceraikan yang 6. Adanya Islam justru membatasi, lebih menyedikitkan,
Datanya Islam menghilangkan perbudakan. Begitu. Lanjut. Fatir, Oh iya bang. sebelumnya antum Muslim? Iya Islam. Alhamdulillah. Oke. Ya mungkin itu saja sih Pak Ustadz pertanyaannya. Oke. Ya makasih. Assalamualaikum. Mau turun dulu bang Ustadz. Siap. Fatir. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Ustadz aja takut hantu katanya. Iya Ustadz. Wah, jadi lucu juga nih. Iya, kamu cari tempat yang paling angker, saya nginep di sana, Wani Piro. Saya ajak main gaple itu hantunya. Enak aja. Itu Oten, kalau gak Oten si A biasanya gitu itu. Penggemar Ustadz mungkin kali. Pipo. Ini Pipo Air naik. Pipo asli bukan ya? Ya, malam Pak Pipo. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Vivo yang versi Muslim ya, bukan yang Kristen. Ini Bapak, saya mau nanya soal tentang nama gitu. Iya. Kan ada di Islam itu ada yang nama yang bagus sama yang kurang bagus gitu kan. Jadi kalau seumpama gimana? Ya orang tua ngasih yang artinya nggak bagus gitu. Cara ngerubahnya gitu gimana itu Pak Ustadz? Ya dirubah saja, diniati untuk merubah nama saja, tidak apa-apa. Itu tidak harus ada ritual apapun, tidak. Yang penting diniati bahwa nama saya ini bukan ini lagi, itu sudah cukup. Contohnya namanya Vivo, mau ganti iPhone, nggak apa-apa, gitu. Oh, kalau kayak apa? Syukuran gitu harus ada gitu? Enggak harus ada syukuran, enggak harus. Itu kan cuma sedekah saja sebenarnya ya. Sedekah agar orang-orang tahu kalau namanya sudah diganti. Enggak harus ada acara ritual seperti itu, enggak apa-apa. Cukup sedekah-sedekah. Ada edisi TV Ustadz. Nah, edisi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guruku semua. Edis. Di bawah ini. Guruku bisa nanya kah? Nah, naik dia. Ternyata berani juga di sini naik. Ustadz Alif menghadapi Ustadz lagi sholat isya. Bang Ardiansyah mungkin. Bang Ardiansyah ya nih. Ya Bang Ari, sebelum kita lanjut ke Mas Edis, apa yang mau disampaikan? Satu ya. Iya Pak, iya guruku. Saya mau nanya guruku, apa hukumnya kalau macam suami 1 tahun kayak 1 tahun ndak kasih nafkah lahir batin sama istrinya, karena apa? Yang laki-laki ini kan cari kerja, cuman belum dapat sampai 1 tahun tuh guruku. Terima kasih guruku. Ya, seharusnya si istri sabar. Ya, sabar. Kalau memang benar-benar berusaha, itu kayaknya gak mungkin deh. Gak dapat pekerjaan itu kayaknya gak mungkin. Kalau benar-benar berusaha, beneran. Apalagi di Indonesia. Indonesia ini paling mudah sebenarnya. Yang penting gak usah gengsi. Yang penting gak usah gengsi. Pasti nemu pekerjaan. Tapi kalau masih ada gengsi, ya gak akan kerja-kerja. Ada tukang bangunan, ikut saja, tidak apa-apa. Saya saja dulu teman-teman ya, waktu mondok ini ya, saya dulu pernah mondok itu di pertengahan jalan, saya itu tidak punya uang. Akhirnya saya ngambil botolnya Sprite, lalu saya ngamen itu dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, itu saya ngamen itu. Daripada gak pulang kata saya. Maksudnya gini, kalau diusahakan pasti ada.
Jadi kalau males, maksudnya itu ya pengennya itu kerja yang bagus gitu ya, si istri boleh menuntut cerai kepada pengadilan. Begitu. Oh ya, itu sudah yang saya mau tanya, apakah istrinya bisa nuntut cerai, itu yang saya mau tanya, saya mau tahu guru. Ya, bisa. Ya, silakan. Silakan. Oke. Boleh. Oke, terima kasih guruku. Turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di CCTV. Bang Abdi, monitor. Ya, Edis. Ini Vivo sudah mualaf, Dis. Kamu kapan, Dis? Tiga saya Pak Pipo ternyata. Islam dari lahir, Pak. Ternyata Habib Pipo. Ya, monggo Mas Ardiansyah diladenin. Ini ada pasien. Aduh, sinyalnya memang merah semua ini. Aku masih. Aduh, suaranya putus-putus. Mas Ardian putus, Mas Ardian. Loh, mana Pak tadi Edis? Aduh. Aku masih pijet ya, gimana ini? Lah, Edis kabur. Nah. Oh, alah. Mana sih Edis tadi kabur? Saya ada telepon. Ntar. Lagi pijit. Tuh, aku masih pijet ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kecil ya? Gede. Oh iya, mic-nya rusak nih, aduh. Mana sih edisi tadi? Edisi TV mana? Edisi TV. Turun. Oh, edisi TV turun lu, kabur lu. Belum ditanya udah kabur. Tunggu tadi saya lihat dulu. Mentari pagi ini bersemi indah. Tadi udah salam ya? Oh iya udah. Kita nyanyiin lagu persaudaraan dulu. Tunggu ya. Suaranya putus-putus, Akhi Ardi. Enggak, Pak. Putus-putus. Iya. Kupingnya sakit, aduh, kupingnya sakit berarti kurang cocok untuk dialog lintas iman. Nonton kajian yang teduh-teduh, ukhti. Ya, kita nyanyi persaudaraan dulu ya. 1, 2, 3. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tada hairan. Ente tutup mata, anak tentu jalan. Marilah meme, oi mari sayang. Ikutlah anak, meme jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah cepat. Awas selongkang, oi kaki melompat. Meme jaga depan ada longkang. Yeay. Dah, ayo dialog. Apa? Udah gak tahu, iyain aja udah bener emang harusnya. Iyain aja. Harusnya nggak ngerti lagu. Nggak punya TV sih di rumah. Bang Ardi ngelek itu Bang Ardi kenapa? Petra. Silakan Bang Kores, ada Petra. Oh, Petra. Oi. Mau nanya apa? Diam aja dia. Halo. Selamat siang juga. Noise. Coba Masa noise? Coba di mute.
Kores noise. Gak usah pakai itu bang, gak usah pakai soundcard. Coba. Halo. Nah, piye toh, Bang Kores? Waduh. Cek, Bang Kores. Masuk. Piye toh? Itu si Petra, malah diem. Petra, oi. Ya, halo. Halo. Ya, ada pertanyaan. Suara gua noise, oi. Apa yang perlu kita melakukan? Apa? Apa yang perlu kita diskusikan? Siapa yang apa? Waduh. Suaranya kecil banget. Ya, maklum minoritas di Indonesia, tapi mayoritas di dunia. Iya, mayoritas di dunia kok suaranya kecil. Kok suara gua jadi gini? Iya, karena di Indonesia. Kok suara gua jadi gini? Iyalah. Iya, apa mau nanya apa? Aku mau tanya, boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Apakah Allah itu punya tangan? Tangan seperti manusia? Ya, yang penting kan aku tanya, apakah Allah itu punya tangan dia? Buat apa? Hah? Buat apa tangan? Jelaskan dulu dong, apakah Allah itu punya tangan atau tangan kanan? Iya, tangan-tangan yang kita miliki itu punya Allah. Itu jawabannya. Enggak, Allah itu punya tangan enggak? Kalau Allah punya tangan, maksudnya tangan melekat kepada dirinya, enggak. Buat apa? Jadi maksudnya seperti apa itu Allah itu punya tangan? Itu kuasa maksudnya. Artinya Allah mempunyai dua tangan kanan dan tidak punya tangan kiri. Artinya di dalam keberadaan Allah itu tidak ada kecacatan atau kelemahan sama sekali. Karena seperti yang kita tahu, tangan kiri itu adalah simbol kelemahan. Kenapa dua Gitu. tangan? Kenapa dua tangan kanannya? Ya, karena tangan kiri itu simbol kelemahan. Apakah kalau satu tangan kanan itu lemah dia? Gimana? Apakah kalau dia mempunyai satu tangan kanan dia melambangkan lemah? Kenapa harus dua? Ya, karena kalau tangannya satu, artinya di bawah makhluk dong. Kalau kan ada udah tangan kanan kiri, ya kan? artinya Kenapa lemah dua dong. tangan kanannya? Iya, karena kalau Apakah tangannya kurang kiri, sempurna kalau dia tangan punya kiri tangan itu kanan artinya satu? lemah. Lemah tangan kiri. Coba, ada yang bisa nulis pakai tangan kiri dan tangan kanan? Nggak ada. Ada yang bisa makan pakai tangan kiri? Nggak bisa, nggak ada. Kenapa? Tangan kiri itu jarang kepake, lemah dia. Ini hanya pelengkap aja, mempercantik gitu loh. Itu jawabannya. Keren ya? Rungkat. Rungkat gimana sih? Udah biarin aja lah, Ikhwan. Aku belum makan ini. Oh. Halo. Halo juga. Apakah dia kalau mempunyai tangan kanan satu dia tidak sempurna? Kenapa Ya iyalah, harus dua? tangan kanan kalau satu cacat lah. Dalam sebuah majas, kalau dalam bermajas tangan kanan cuma satu, ya cacat lah. Gitu. Halo. Halo. Ya, halo. Apakah Tuhan lu punya sinyal? Apa? Ya. Sinyal lu. Apakah cacat?
apakah Allah itu kalau hanya punya tangan kanan satu tidak sempurna? Kenapa dia katakan sana? Iya, secara majas kalau tangan cuma satu ya cacat, bre, cacat. Tuhan punya tangan dua, punya kaki, punya kelamin aja itu udah Tuhan palsu di dalam Islam. Apalagi tangan cuma satu, itu Tuhan palsu namanya. Tapi tangan kanannya kenapa harus dua? Iya, artinya apa? Sempurna. Wih, ikan batinku jadi. Thank you, Empress. Tangan Gitu jawabannya. tangan satu itu, tetapi dia tangan kanan, apakah dia kurang sempurna? Kenapa harus dua tangan kanannya ini? Iya, karena dua, jadi seimbang. Seimbangnya di mana? Tangan kiri. Iya, tangan kiri itu nggak seimbang karena tangan kiri lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa lemah? Lemah. Coba lu nulis pakai tangan kiri, bisa nggak? Lu gunting kuku pakai tangan kiri, bisa nggak? Nggak bisa. Tangan kiri itu apakah sempurna? Lemah, tangan kiri itu kotor, dipakai cebok, dipakai ngupil, dipakai korek kuping, dipakai ngubek-ngubek. Emang secara daging? Ya iyalah. Berarti kamu berpikir secara daging. Ya iya, tangan kiri kan simbol kelemahan. Secara pemikiran dunia kamu membahasmu. Ya udah coba tangan kiri yang dipakai menjadi istilah dalam dunia kayak gimana, coba pengen tahu. Allah mempunyai tangan dua, ya. Oke, kamu bilang kan. Tetapi Ya. kalau dia hanya tangan kanan satu, apakah tidak sempurna Tuhanmu? Tidak sempurna, tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena tangan cuma satu. Diakui bahwa Allah punya tangan, ya kan? Iya, secara hadis kan majasnya begitu. Nah sekarang apakah Yesus punya tangan kiri? Sekarang kamu akui bahwa Allah punya wujud, punya tangan. Ya Allah berwujud lah. Salah satu sifatnya kan al-wujud. Jadi ketika kita betisnya di neraka itu bagaimana itu? Iya, semua langsung bersujud tunduk kepadanya. Keren kan? Tapi di neraka loh. Iya, Tuhan lu bisa nggak ke neraka terus bersujud orang-orang di sana? Betis Allah. Lihat dalam sebuah majas, betis, dalam sebuah majas itu yang masuk tuh betisnya aja. Kalau Tuhan palsu, itu sebadan-badan masuk ke neraka. Itu Tuhan palsu. Nah sekarang coba kita buktikan apakah yang gue bilang benar. Ya apa? Aku tinggal dulu, abang kan moderator, aman kan? Oke, siap, aman. Everything is underway. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang Petra, gua tanya, Tuhan lu punya tangan kiri nggak? Kalau itu bagaimana seperti manusia yang sempurna itu? Kalau gitu, siap. Kalau gitu Yesus lu lemah, dia Tuhan palsu. Justru Allah palsu. Lo gimana? Allah kan nama. Yesus Tuhan palsu. Tangan kirinya nggak ada. Yesus punya tangan kiri. Berarti dia pernah cebok. Betisnya di neraka. Yesus sebadan-badan di neraka, mukanya nyemplung ke neraka, ke alam maut. Kalau Tuhanmu punya tangan, punya kaki, otak Allah itu ada enggak? Ya ini yang kita punya ini otak dari Allah. Punya Allah dong. Otak Allah. Otak Tuhan lu itu dari Allah, otak Tuhan lu. Tuhan lu punya otak, itu dari Allah itu. Nggak dipakai tapi. Malah diem dia. Allahmu otaknya ada enggak? Ya itu yang dipakai Yesus itu otak dari Allah. Balikin. Tuhanmu, iya. Iya. otak Allahmu ada enggak? Itu dipakai Yesus, itu otak dari Allah. Itu punya Allah itu. Yesus isi palanya Yesus apa itu kan otak dari Allah itu. Allah yang memberikan Yesus otak, malah nggak dipakai. Itulah kenapa dia jadi Tuhan palsu. Itu luar biasa. Kalau dia luar biasa nggak mungkin dia matinya di kayu salib, bangkitnya di kuburan, bangkitnya di goa. Katakan tadi tangannya ada dua, ya. Tangannya ada dua. Betisnya ada di neraka. Itu kan lu yang bilang.
otak Allahmu ada nggak? Itu otaknya dipakai Yesus, balikin kalau gitu. Tuhan lu tuh sebenarnya nggak punya otak. Tuhan lu tuh kayak bintang laut. Yesus lu itu nggak punya otak. Iya, itu dipakai Yesus. Otaknya Yesus itu punya Tuhan kami, punya Allah. Otaknya Yesus itu punya Allah, balikin. Karena nggak kepake. Tuhan lu itu bodoh, tahu nggak? Itulah kenapa 1 Korintus 4 nomor 10 kami bodoh karena Kristus, karena otaknya aja minjem gitu loh. Nah, sekarang ku tanya, Nah, otak Yesus lu itu Petra, di dalam kepalanya bukan otak sebenarnya, tapi kelamin, penis itu. Yesus isi kepalanya penis. Tuhanmu. Yesus isi kepalanya penis. Makanya kalau bikin perumpamaan itu kalau nggak kawin, zina kawin, zina. Nah itu isi otak Tuhan lu cabul, penis, isinya penis. Nabimu yang seperti enggak. Loh, coba yang dikawinin di sorga siapa? Perkawinan anak domba, nabi kami atau Yesus lu? Coba. Perhatikan Ya, coba. Yesus lu itu dikawini nggak di sorga? Perkawinan anak domba itu Yesus lu bukan yang dikawini. Emosi dia. Yesus lu dikawini nggak di sorga? Yesus lu dikawini. Apakah nabi kami dikawini nggak? Enggak. Yesus lu itu disodok nanti dari pantat sampai otaknya keluar tuh. Pluk, gitu dia. Otak Allahmu ada. Gini nih. Nanti pas lu masuk surga gini nih bunyinya nih. Yesus di mana engkau? Tangan kirinya tidak ada. Gini. Putusnya ada di neraka. Gitu dia. Jadi Yesusnya lagi dikawini oleh manusia-manusia Kristen. Itulah kenapa orang Kristen Tuhannya punya otak kayak manusia tapi nggak dipakai. Itu tidak bisa dilihat. Aku mengaku Allah ada dua. Karena kalau Tuhan bisa kelihatan, artinya itu Tuhan berhala, Tuhan palsu, Tuhan yang dikawini oleh manusia gitu loh. Tuhan yang dikawini oleh manusia itu Tuhan palsu. Tuhan kok dikawin sama manusia? Bayangin gimana orang Eropa mengawini Yesus itu gimana? Nanti dikeluarin di mana tuh, di punggung atau di perutnya Yesus? Woi. Kamu kan Nanti ketika dikawini Yesus ini nih, Yesus kan punya otak kayak manusia ya katanya ya. Yesus kan punya otak kayak manusia ya. Nah, ketika Yesus yang punya otak kayak manusia ini, mikir nggak ketika dia dikawini oleh orang-orang Eropa itu dikeluarinya di mana nanti? Di mulut atau di punggung? Ah, coba pengen tahu. Ayo coba. Yesus lu kan hadir, Yesus lu kan hadir tuh. Iya, Yesus lu kan ada tangan kirinya tuh dipakai cebok macoli kan ya. Nah, ketika Yesusnya punya tangan kiri ini terus dikawin sama orang-orang Eropa, ya, itu nanti dikeluarnya di mana nanti sama orang Eropa? Di mulutnya Yesus atau di perutnya Yesus? Coba. Gimana ini? Ternyata Yesusnya korban pelecehan seksual. Aduh, ternyata Yesus mukanya nyemplung ke neraka. Wapluk gitu mukanya sebadan-badan. Tuhan apa yang nyemplung sebadan-badan ke neraka? Tuhan apa itu? Dia alam maut 3 hari diapain aja tuh sama iblis tuh? Hah? Seberapa didodai dia sama iblis. Yesus lu mukanya nyemplung ke neraka, nyemplung gitu sebadan-badan. Tidak ada dicatat bahwa Encus itu Yesus kan nanti kan menginjili di alam maut. Artinya apa? Yesus itu ke neraka. Encus Kristus nanti itu kan menginjili di alam maut. Artinya dia masuk ke neraka. Dia masuk neraka itu 3 hari. Diapain aja tuh sama iblis Yesusnya tuh? Ayo, diapain aja sama iblis itu si Encus? Ayo coba pengen tahu. Abis diapain aja Yesus di neraka sama iblis? Ayolah dijawablah. Ayo dong dijawab. Diapain aja sama iblis Yesusnya? Ayo dong dijawab. Jangan emosi. Dijawab dulu. Sama iblis diapain aja Yesus ketika di neraka gitu loh. Kan Yesus sebadan-badan tuh di neraka tuh. Wah, neraka tuh kan dia kan waktu disalib bugil ya. Yesus ketika disalib bugil tuh. Ya berarti waktu masuk ke alam maut dia bugil juga tuh, Nah, itu diapain tuh? Ketika dia bugil diapain tuh sama iblis? Enak banget tuh, buset. Puas banget ya. Wah, digilir tuh sama pasukan iblis tuh. Gitu-gitu dia. Makanya jangan menuhankan Tuhan palsu.
Nah, gitu. Muhammad mau kawin sama bocil. Ya, daripada Yesus dikawini orang Eropa, bolongnya segede apa pantatnya nanti? Bayangin. Coba, masa mau-maunya orang-orang pembenci Islam ini menyembah Tuhan yang korban pelecehan seksual. Masa mau-maunya? Inilah apa? Allah nggak punya otak. Ini apa ya, Fares? Nah, itu tuh lihat tuh. Tuhan lu menjadi batu tuh, batu panjang tuh. Apa tuh? Tidak melarang Muhammad kawin sama bocil. Nah, kenapa Allah Bapa tidak melarang anaknya diperkosa oleh tentara-tentara Roma? Kenapa? Ayo dipikir coba. Otaknya dipakai coba. Muhammad mengawini bocil. Kenapa coba? Dipikir. Ayo dipikir gitu. Di Islam mengawini perempuan yang setelah menstruasi. Di kekristenan mengawini pria yang belum mimpi basah juga bisa. Sekarang kita pakai moralitas ya. Kok bisa-bisanya di sorga orang-orang Kristen berpikiran mengawini Tuhannya sendiri, baik pria maupun wanita. Kenapa coba bayangin coba. Terus ini lihat, saking cintanya mereka sama Tuhannya. Lihat ini bentuk Tuhannya tuh. Kakinya kok jadi bulat begitu kakinya. Waduh. Semua Kores. Kelihatan semua. Yang bawah disensor dulu. Iya. Itu kakinya kenapa tuh? Sikit aja. Kakinya bulat loh. Oh, bisa begitu. Allah ada di neraka, bayangkan. Aduh, Yesus nyemplung sebadan-badan di neraka. Muka Yesus nyemplung ke got di neraka. Itu lihat berurat itu kakinya, lihat itu paha jadi apa tuh? Buset. Wes. Bisa begitu bentuknya. Waduh, sakit batinku. Tidak. Aduh. Siapa yang Ke report. Di report itu Ustadz Sugi, Bang Kores sama Petra tadi. Aduh, pasti di report itu. Gak mungkin ketiga-tiganya langsung amblas kan, kawan-kawan semuanya gak mungkin kan. Pasti di report itu. Bang Kores dilawan, kalau ngotot-ngototan kalah Kristen sama Bang Kores itu. Dan udah semenjak dulu kayak gitu. udah mangap tuh suara si Petra. Kelelep udah. Ya tunggu aja Koresnya naik lagi. Ini hostnya kemana? Bang Haji ada monitor Bang Haji? Aduh. Ini hostnya kawan-kawan semuanya yang di bawah hostnya ini tadi kan izin keluar. Waduh, kalau gitu saya keluar aja dah kalau kayak gitu ya. Bunda Rahma keluar aja udah kalau kayak gitu. Hostnya izin keluar tadi, dia nggak bisa lagi naikin Bang Kores gitu. Nggak bisa lagi naikin Ustadz Sugi. Coba kita cari tempat yang lain aja dah. Oke.